Modul 23A 8 Koneksi Antar Materi. Coaching untuk Supervisi Akademik. Dengan saya Abdul Khotib, SPD SDN Rawa Company. CGP Angkatan 7 Kota Tangerang. Perkenalkan, Ibu Sumiyatin, SPD, MSI sebagai fasilitator. Ibu Sri Ayu Novitayanti, MPD sebagai pengajar praktik. Dan saya Abdul Khotib, SPD dari SDN Rawa Company Kecamatan Benda Kota Tangerang CGP Angkatan 7 Kota Tangerang. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Coaching. Coaching adalah sebuah proses membangun kesadaran diri untuk menemukan potensi terbaik melalui percakapan bermakna untuk mencapai tujuan. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coaching rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Coach dan coach dengan posisi sejajar, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Percakapan kreatif. Percakapan yang dilakukan selama proses coaching terjadi dua arah antara coach dan coach untuk mencapai tujuan bersama. 3. Memaksimalkan potensi. Saat pembicaraan hampir berakhir maka coach akan menanyakan apa tindakan yang akan dilakukan oleh coach, sehingga coach akan menyampaikan rencana aksi atau tindakan yang akan menjadi komitmennya. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi KHD. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Sistem Among. Metode Among dibuat untuk menghindari segala bentuk paksaan dari pendidik ke murid-murid. Pemakaian metode Among, suatu metode yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntutan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Kompetensi inti coaching diantaranya adalah 1. Kehadiran penuh kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach sebagai mitra bicara. Dan 3. Mengajukan pertanyaan berbobot, maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi. Percakapan coaching dengan alur tirta. Tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching. Identifikasi. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Rencana aksi. Coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama kegiatan untuk rancangan aksi. Tanggung jawab. Komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Paradigma berpikir coaching. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Dalam supervisi kali ini dilakukan 4 tahapan, yaitu supervisi praobservasi kelas, supervisi observasi pembelajaran di kelas, supervisi pasca observasi kelas, dan 4. Supervisi pengembangan diri. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan. Tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching. Untuk supervisi akademik tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan yang baik, sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikan yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Implikasi terhadap kompetensi diri.
menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga sebagai orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Refleksi. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak atau CGP. Analisis terkait topik modul 2-3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicara seorang coach, akan tetapi hanya merangsang ide melalui jawaban dari orang coache. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah, sehingga pada masa depan dapat lebih baik. Koneksi antar materi. Koneksi antar materi. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada pemetaan dengan 3 cara: minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Agar coache sebagai data untuk persiapan coaching. Sehingga seluruh murid mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dirinya. 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Dalam kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan untuk seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindfulness yang telah kita pelajari di modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan teman sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan.